Lalu benarkah tudingan jika penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini karena desakan dari pihak lain dan bukan karena berkas perkaranya sudah lengkap alias P21? Saya akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung Abdul Ghaffar Sangaji selaku pengacara Roy Suryo. Bang Sangaji, apa kabar Bang? Kabar baik, alhamdulillah Mbak Mas Tifal. Terima kasih sudah hadir bersama kami Sama-sama, kali ini. Mas Sementara lewat sambungan dalam jaringan sudah hadir Rifai Kusumanegara selaku pengacara Joko Widodo. Mas Rifai dengan Tifal di sini. Selamat sore. Selamat sore. Oke, terima kasih juga sudah mau bergabung bersama kami Mas Rifai. Dengan ditangkapnya Roy dan Tifa ini sesungguhnya kalau kemudian Pak Jokowi bilang akan ikuti proses hukum. Tapi sudah sesuai dengan harapan beliau tidak bahwa keduanya harus ditahan? Ini pertanyaan ditujukan ke saya atau ke Bang Ghaffar? Ke Mas Rifai. Oke. Jadi pertama perlu disampaikan ya terkait dengan upaya paksa atau penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. Ini sudah jelas baik secara norma maupun secara kepentingan itu ditujukan bagi kepentingan penyidikan ataupun penuntutan. Itu tidak ada kaitannya dengan kami, karena kalau kepentingan kami hanya satu, kami hanya ingin ini segera disidangkan. Ya, terkait penahanan tidak ditahan ataupun ditangkap tidak ditangkap itu bukan kepentingan kami, karena itu semua sesuai norma adalah kewenangan penyidik dan ditujukan bagi kepentingan penyidikan ataupun penuntutan. Jadi ini perlu digarisbawahi ya. Bagi kami soal ditangkap atau ditahan itu kembalikan kepada kewenangan penyidik, tapi yang utama adalah segera disidangkannya, karena buat kami menunggu persidangan nanti bisa menyatakan keaslian ijazah kami, termasuk bisa memulihkan nama baik Pak Jokowi. Demikian itu sementara. Oke, kalau dari pihaknya Roy Suryo dan Dr. Tifa, Bang Sangaji, ini sudah sesuai lebih tepatnya, apakah ini sudah pernah diduga sebelumnya bahwa Roy dan Tifa suatu saat akan ditahan? Penangkapan dan penahanan itu kan adalah upaya paksa dan diatur dalam KUHP. Dan itu adalah kewenangan penyidik maupun penuntut umum. Tapi bukan soal kewenangannya yang ingin kami sampaikan kepada publik, bukan soal itu. Karena kewenangan itu memang diberikan oleh undang-undang. Tetapi lebih kepada alasan penangkapan dan penahanan. Kalau tadi kuasa hukum Pak Jokowi mengatakan bahwa penangkapan maupun penahanan itu adalah dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, di dalam KUHP memang disebutkan bahwa penangkapan itu bisa dalam konteks untuk kepentingan penyidikan maupun juga dalam konteks kepentingan penuntutan. Nah, kami melihat dari sisi urgensi hukum. Sampai hari ini kami melihat bahwa tidak ada urgensi hukum untuk melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka. Alasannya apa? Alasannya kalau penahanan maupun penangkapan itu didasarkan pada KUHP yang lama maupun KUHP yang baru. Di KUHP yang lama diatur dalam pasal 21, di KUHP yang baru diatur dalam pasal 100. Pertimbangan subjektifnya kan adalah dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau menghambat penyidikan, ya. Tetapi yang selama ini terjadi adalah para tersangka atau klien kami ini sejak statusnya menjadi terlapor, kemudian menjadi saksi, sampai kemudian dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan kemudian wajib lapor, tidak pernah mangkir dari proses pemanggilan apapun. Sehingga poinnya menurut Anda itu tidak ada urgensi hukum yang diatur di dalam KUHP, karena begini. Kalau dikatakan bahwa ini adalah dalam kepentingan penyidikan, saya tadi membaca surat perintah penangkapan, dan surat perintah penangkapan itu alasannya tidak seperti yang diatur dalam pasal 21 KUHP maupun pasal 100 KUHP yang baru, 21 KUHP yang lama maupun pasal 100 KUHP yang baru, yaitu alasan penangkapan yang diatur dalam undang-undang sudah diatur alasan-alasan itu, tetapi dasar dari penangkapan hari ini tadi saya baca di surat perintah penangkapan adalah dalam kerangka untuk kepentingan penyerahan tersangka tahap 2. Yang rencananya akan dilakukan pada hari Senin minggu depan. Sekira jam 9 di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kalau itu adalah dalam konteks kepentingan penyerahan tersangka, ya kenapa tidak didahului dulu dengan adanya surat pemanggilan? Tiba-tiba langsung penangkapan. Kita akan elaborasi itu lagi nanti di segmen berikutnya. Kita jeda sebentar. Tetap di Kompas TV, saudara. Kembali melanjutkan diskusi dan bersyukur Rifai Kusumanegara, pengacara Joko Widodo sudah hadir bersama kami di studio. Aman ya Mas? Aman, akhirnya bisa melintasi teman-teman yang lagi demo. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kalau melanjutkan lagi diskusi tadi, ada pandangan dari pihak tersangka bahwa proses penangkapan ini tidak sesuai dengan prosedur, terutama surat yang tidak ada saat proses penangkapan itu.
Saya nggak mau mengomentari terlalu jauh karena kan kita tidak tahu faktanya. Tapi memang secara yuridis setiap upaya paksa baik penangkapan, penahanan itu harus didahului dengan surat perintah. Bahkan harus ada pertinggalnya juga bagi pihak keluarga. Kenapa? Sehingga keluarga kan tahu bahwa yang membawa ini adalah aparat yang berwenang. Bahwa ada atau tidak ada kan saya nggak bisa mengomentari. Tapi kalau dalam pandangan saya sepertinya teman-teman penyidik selama ini bekerja cukup profesional. Bahkan kami dari sisi korban, kami sempat dalam satu situasi kami bilang justru terlalu baik. Coba kita ingat. Konteksnya apa nih? Bayangkan penyidikan ini setahun lebih, boleh dibilang agak diayun dan cukup memakan waktu panjang. Kedua, selama ini kan permintaan teman-teman tersangka diikuti semua loh. Minta gelar perkara khusus diikuti. Mau lihat barang bukti diikuti. Mau lagi mengajukan saksi dan ahli itu sekalipun itu hak hukum diikuti. Terus mau lagi melibatkan ombudsman, kompolnas segala macam diikuti. Boleh dibilang hampir semua permintaan diikuti. Klaim-klaim keberatan. Jadi kalau menurut saya mereka seolah-olah sekarang menjadi tidak profesional kok sepertinya saya kurang yakin. Tapi ya kembali lagi lah, apapun faktanya monggo saja bahwa akan dikritisi juga menurut saya tetap boleh ya. Tugas pengacara adalah tetap mengkritik kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran. Tapi saya justru berpandangan selama ini teman-teman penyidik justru boleh dalam kacamata kami ya sedikit miringnya justru di tersangka gitu ya. Sehingga saya masih agak meragukan apakah betul mereka berlaku tidak profesional dalam hal melakukan upaya-upaya yang terakhir ini kita saksikan. Keberatan itu sudah pernah disampaikan belum saat proses di Polda tadi, Bang? Tadi saya sampaikan ke penyidik ya. Jadi bukan yang kami persoalkan ada tidaknya surat perintah penangkapan atau surat perintah penahanan karena itu pasti ada. Bahkan juga tadi ditunjukkan kepada kami adalah surat penetapan pengadilan negeri untuk melakukan proses penggeledahan ya. Karena kan penggeledahan penyitaan kan perlu ada penetapan pengadilan. Nah, itu ada. Kami bukan soal surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan itu, tapi kami melihat bahwa penangkapan itu harusnya dilakukan setelah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana atau seorang tersangka melakukan tindak pidana kemudian dipanggil secara sah dan patut dulu. Prosedur penangkapan kan seseorang itu beda dengan tangkap tangan ya. Kalau orang melakukan tindak pidana di suatu tempat, kemudian saat itu bisa dilakukan penangkapan tanpa perlu ada surat pemanggilan. Itu namanya tangkap tangan. Tetapi yang bukan tangkap tangan, itu harus dipanggil dulu secara sah dan patut. Artinya harus ada pemanggilan misalnya untuk menghadap ke Polda Metro Jaya 1 kali 24 jam misalnya, kemudian tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi, dilakukan lagi pemanggilan secara sah dan patut lagi untuk yang kedua kali 1 kali 24 jam lagi. Kalau kemudian tidak dilakukan pemenuhan kewajiban hukum untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, baru bisa dilakukan upaya paksa, yaitu berupa penangkapan. Nah, tadi kami mempertanyakan kenapa Polda Metro Jaya sebelum melakukan penangkapan di rumah seorang tersangka, yang seorang tersangka itu selama ini patuh dalam melaksanakan kewajiban hukumnya, termasuk juga adalah melakukan wajib lapor sejak ditetapkan sebagai tersangka, setiap minggu, setiap waktu dipanggil hadir di Polda Metro Jaya. Tapi kenapa kok di ujung proses penyidikan ini mau selesai? Ya, karena kan ini tidak ada lagi kepentingan pemberkasan berkas perkara. Saya juga baru tahu bahwa ternyata berkas perkara ini sudah dinyatakan P21 itu sejak tanggal 30 April 2026. Artinya ini kita sudah mendekati 3 hari ke depan penyerahan tersangka. Dan di dalam surat perintah penangkapan itu, alasan penangkapan itu bukan seperti yang diatur dalam pasal 21 KUHP yang lama maupun pasal 100 KUHP yang baru, tetapi lebih karena alasan untuk penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2. Ya, kan saya katakan juga kepada penyidik tadi, adakah di dalam KUHP diatur bahwa ketika P21 keluar baru kemudian bisa dilakukan penangkapan dan penahanan? P21 itu bukan dasar untuk melakukan penangkapan dan penahanan, bukan itu dasarnya. P21 itu adalah kewenangan penuntut menyatakan berkas perkara dan kemudian segera dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti, setelah itu dilakukan upaya penuntutan. Kami melihat di sini ada semacam upaya untuk memaksa pada akhirnya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atau Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada akhirnya akan melanjutkan proses penahanan. Memaksanya dalam hal apa? Karena Siapa gini, yang memaksa? Pemaksaan secara hukum dari penggunaan kewenangan itu kemudian berimplikasi pada pilihan untuk jaksa penuntut umum melakukan kelanjutan penahanan atau tidak. Karena gini,
Kalau ada tantangan kepada kami, ya Anda lakukan saja pra-peradilan. Tadi juga saya sampaikan kepada penyidik, ya bagaimana saya mau melakukan pra-peradilan terhadap Anda? Anda hari Jumat melakukan penangkapan, hari Sabtu, hari Minggu, hari libur. Hari Senin Anda serahkan kepada jaksa penuntut umum, kewenangan berpindah. Saya nggak bisa lagi gugat Anda ke pra-peradilan. Ini kan trik Anda untuk menghindari objek pra-peradilan dengan di ujung proses penyidikan ini Anda melakukan penangkapan dan penahanan. Dan tidak dilakukan dengan adanya surat pemanggilan terlebih dahulu untuk menghadap kepada penyidik Polda Metro Jaya, tetapi ujuk-ujuk Anda langsung melakukan penahanan atau penangkapan. Nah, itu yang kami lihat bahwa tidak ada sama sekali urgensi hukum untuk melakukan penangkapan pagi-pagi jam 7 ya di hari Jumat, besok hari libur, Minggu juga hari libur, hari Senin Anda sudah serahkan kepada jaksa penuntut umum. Ya kami nggak bisa tidak ada urgensinya menurut pihak tersangka, Mas Rifai. Anda merasa bahwa saya harus tegaskan lagi karena maksudnya begini, kan yang mengadukan awalnya adalah Pak Jokowi. Kalau kemudian sudah wajib lapor tapi kemudian ada penahanan di ujung jelang akan masuk ke tahap persidangan, Anda merasa bahwa SOP-nya ini sudah berjalan dengan tepat atau tidak? Oke, saya ingin berbagi pandangan terkait hukumnya ya. Jadi kembali lagi, apakah perlu ditahan tidak ditahan? Secara undang-undang itu diskresi penyidik. Sepanjang syaratnya memenuhi. Apa syaratnya? Dikhawatirkan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidananya. Sejak beberapa sesi terakhir saya sudah mengingatkan bahwa dengan terusnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan hampir setiap minggu terus memfitnah Pak Jokowi sekalipun sudah menjadi perkara, ini bisa jadi bahan atau menjadi persyaratan untuk dilakukannya penahanan. Sekalipun Anda sudah melakukan wajib lapor. Karena kembali lagi penahanan ini adalah diskresi sepanjang ada persyaratan undang-undang dan ada kepentingan penyidik. Kedua, di banyak kasus juga dalam tahap 2 juga bisa dilakukan dengan 2 cara. Dengan tidak ditahan atau ditahan. Tapi biasanya kalau diputuskan tidak ditahan atau tidak ditahan, biasanya sudah ada koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Ya, karena nggak mungkin dilimpahkan dalam kondisi yang berbeda, biasanya mereka saling koordinasi. Jadi dalam intuisi saya kan nggak tahu apa yang terjadi ya. Ini semua sudah dikoordinasikan dengan penuntut umum. Ya. Artinya penuntut umum juga menghendaki terjadinya penahanan. Tadi saya baru dengar juga ternyata sudah ada penahanan. Nah, kedua yang menarik justru saya baru dapat dari Bang Gafur, ternyata justru ini tidak murni hanya sekedar melakukan penangkapan dan penahanan, tapi masih dilakukan penggeledahan. Artinya berarti upaya terakhir ini adalah upaya untuk memaksimalkan perolehan alat bukti atau barang bukti. Ya. Dan itu sah-sah saja menurut Anda? Sah-sah saja, karena memang selama ini belum pernah dilakukan penggeledahan itu. Sementara memang di rata-rata di perkara-perkara ITE itu sudah dilakukan. Bahkan mohon maaf, laptopnya harus disita. Handphonenya harus disita. Karena bagaimana cara dia mengupload dan segala macamnya, semua alatnya kan harus diuji. Bahkan setelah disita dilakukan ekskripsi lagi. Betul nggak diupload pakai alat itu? Jadi menurut saya justru ini akhirnya pemenuhan pembuktian sebelum akhirnya dilimpahkan, dan menurut saya ini juga mungkin bagian dari kesepakatan antara jaksa dan kepolisian untuk memaksimalkan pembuktian sebelum dilakukannya tahap 2. Karena ternyata juga dilakukan penggeledahan, dan di dalam banyak kasus tidak mungkin ada penggeledahan orangnya tidak ditangkap. Biasanya penggeledahan dan penangkapan itu boleh dibilang dalam satu mata uang upaya. Karena dengan digeledah maka orangnya harus diamankan dulu baru bisa digeledah. Karena kalau dibiarkan berkeliaran kan bisa menghambat proses penggeledahan. Jadi kalau saya lihat justru dengan penjelasan ini saya masih melihat ini dalam taraf yang wajar ya, dan memang masih diupayakan pemenuhan atau pemaksimalan alat-alat bukti yang memang selama ini juga belum dilakukan. Memang kami juga sempat mempertanyakan waktu itu, gimana nih kalau soal ITE kan harusnya disita, ntar dilakukan ekskripsi, dibaca secara digital forensik, pakai alat apa orang-orang ini melakukan upload, perubahan-perubahan, editing dan segala macam, apakah laptop, handphone, dan ternyata hari ini semua dilakukan oleh penyidik. Oke, singkat saja. Dasar kemudian. Enggak, saya koreksi dulu ya. Jadi hari ini penggeledahan itu bukan dalam konteks mencari barang bukti atau alat bukti ya. Tetapi lebih kepada izin untuk masuk ke rumah seseorang. Karena izin masuk itu penyidik harus mendapatkan melalui surat namanya perintah penggeledahan atau penetapan penggeledahan. Jadi tidak ada seperti yang tadi disampaikan oleh rekanku Rifai, tidak ada barang bukti apapun yang disita hari ini di rumahnya Mas Roy. Tidak ada satupun berkas, tidak ada satupun sesuatu benda yang disita guna untuk melengkapi berkas, tidak ada. Penetapan pengadilan negeri untuk penggeledahan itu lebih kepada izin masuk. Mencari saja. Ya, bukan mencari barang bukti, tetapi lagi ada izin masuk. Karena itu yang saya tanya langsung kepada penyidik gitu. Apakah saudara dengan izin penggeledahan ini saudara melakukan penggeledahan? Oh tidak. Kami lebih kepada kepentingan untuk masuk ke rumah seseorang supaya tidak dipersoalkan oleh para kuasa hukumnya. Itu saya kira itu bagus.
Hanya yang tidak tepat adalah ketika diskresi itu memang adalah kewenangan dari penyidik, penuntut umum, terutama dalam hal ini adalah penyidik, ya diskresi itu kan harus juga didasarkan pada undang-undang. Meskipun alasannya adalah alasan subjektif yang tadi diatur oleh pasal 21 KUHP yang lama, tapi kalau kemudian kita masuk di dalam pasal 100 KUHP yang baru, alasan penahanan dan penangkapan itu kan sudah diperluas, bahkan diperketat di dalam pasal 100. Salah satunya adalah ketika seseorang ataupun tersangka itu tidak memenuhi panggilan penyidik ataupun penuntut umum berturut-turut lebih dari 2 kali. Baru kemudian bisa dilakukan penangkapan dan penahanan. Lah ini kan tidak pernah ada pemberitahuan surat kepada para tersangka sebelumnya gitu. Tetapi ujung-ujungnya adalah sudah dilakukan penangkapan dan penahanan demi kepentingan untuk penyerahan tersangka. Nah ini menarik, ini ternyata hasil analisa saya sama juga dengan intuisinya dari Rifai Kusumanegara, bahwa ternyata kami melihat bahwa dari awal ini ada semacam win-win solution yang dilakukan antara penuntut umum dan penyidik. Win-win solutionnya apa? Kalau tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya, maka kejaksaan juga tidak akan mengambil resiko. Jadi ini semacam kejaksaan buang badan kepada pihak Polda Metro Jaya, karena begitu dilakukan penyerahan tersangka 3 hari ke depan, kewenangan itu kan sudah berpindah. Dan kewajiban itu sudah berpindah. Sehingga terhadap penangkapan dan penahanan hari ini, kami tidak bisa lagi mendaftarkan sebagai objek pra-peradilan yang diatur dalam pasal 77 KUHP yang lama maupun pasal 158 KUHP yang baru. Karena apa? Karena penangkapan dan penahanan begitu dilakukan hari ini, besok hari libur, minggunya lagi hari libur, hari Senin sudah berpindah kewenangan itu menjadi kewenangan penuntut umum. Disitulah tanggung jawab berakhir, dan disitulah penyidik Polda Metro Jaya sudah tidak bisa lagi dilakukan upaya pra-peradilan. Jadi ini saya lihat lebih kepada perhitungan dan strategi untuk memuluskan supaya para tersangka ini ditahan oleh penuntut umum. Pertanyaan lainnya juga begini, kalau secara prosedurnya Anda juga mempertanyakan, tapi kalau sampai kemudian Bang Kozinudin di Polda Metro Jaya juga bilang dari proses penahanan ini ada cawe-cawe, bahkan sudah menyebut orang Solo lagi di balik ini semua, dasarnya gara-gara apa tuh Bang? Ya karena gini, kita semua tahulah bahwa perkara ini kan ternyata tidak murni juga penegakan hukum. Alasan-alasannya kan juga tidak semua yuridis. Tadi penjelasannya kan banyak prosedural tuh. Enggak, artinya begini. Kalau yang tadi saya sampaikan kan alasan yuridis. Tetapi juga kan ada alasan-alasan non yuridis. Ada anasir-anasir di luar hukum yang juga ikut bermain. Contohnya ya, teman-teman dari mungkin Pak Rifai kenal apa enggak yang relawan-relawan itu kan selama ini memaksakan untuk penangkapan dan penahanan. Sementara dari tim kuasa hukum Pak Jokowi sendiri, ya saya dengar langsung dari Pak Rifai, dari Pak Yakub Hasibuan, itu kan tidak pernah mereka memaksakan untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Justru orang-orang yang tidak punya kepentingan hukum dengan perkara ini, karena mereka bukan korban, mereka tidak dirugikan dengan adanya hasil penelitian Mas Roy dan Bu Tifa, kok justru malah cawe-cawe nekan-nekan Polda, bahkan bertemu dengan Dirkrimum, dan itu mereka sampaikan sendiri kepada Polda. Buktinya apa? Ya kan mereka sendiri yang menyampaikan kepada publik melalui konferensi pers bahwa mereka sudah bertemu dengan Dirkrimum, mereka sudah memasukkan surat permohonan agar Mas Roy dan Dr. Tifa ditangkap, dan kemudian akhirnya hari ini adalah di hari Jumat ini ya terjadi penangkapan dan penahanan itu. Jadi kami melihat bahwa secara yuridis ada alasan yang sangat tidak urgen untuk dilakukan penangkapan dan penahanan, tetapi lebih kepada strategi untuk menghindari supaya nanti pada saat diserahkan kepada jaksa tinggal melanjutkan penahanan. Karena mungkin juga pada saat koordinasi tahap 1 ya, tahap 1 itu artinya sebelum tahap 2, bisa saja penyidik membaca ada tanda-tanda bahwa jaksa tidak akan menahan gitu. Maka kemudian dia melakukan penahanan supaya pada saat dia serahkan kepada jaksa tinggal melanjutkan penahanan. Itu satu hal. Hal yang lain adalah soal adanya tekanan-tekanan politik di luar analisa-analisa yuridis yang Mas Bang Rifai sampaikan, saya sampaikan, itu kan ternyata juga ikut bermain. Betapa banyaknya tekanan-tekanan kepada Polda Metro Jaya supaya segera dilakukan penangkapan dan penahanan, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang sama sekali tidak punya legal standing, orang-orang yang sama sekali bukan korban dalam perkara ini, dan orang-orang yang tidak mendapatkan kuasa langsung dari Pak Jokowi. Beda dengan Bang Rifai. Sayangnya Bang Rifai tidak pernah memberikan nasihat kepada teman-temannya itu gitu loh. Hanya ya versinya para kuasa hukum ya kami tidak pernah meminta. Seharusnya Bang Rifai juga memberikan nasihat juga kepada mereka. Tuh Mas Rifai udah senggol-senggol begitu tuh. Sampai ada urusan cawe-cawe orang Solo pula disebut-sebut. Jadi ini perlu digarisbawahi, kalau kami kan kebetulan mendapat kuasa langsung dari Pak Jokowi. Dan kami juga selama ini berkomunikasi langsung dengan Pak Jokowi. Artinya kami tahulah kalau arah Pak Jokowi itu seperti apa. Dan saya perlu tegaskan tidak ada kepentingan Pak Jokowi untuk melakukan penangkapan penahanan ya. Ini pun juga secara isu kan juga harus hati-hati juga nih gitu ya. Bisa backfire juga buat Pak Jokowi. Jadi kembali lagi kami nggak ada kepentingan. Tapi sekali lagi kami juga nggak bisa membatasi
hak penyidik untuk melakukan upaya-upaya paksa itu. Karena kembali lagi mereka yang tahu pekerjaannya. Kita juga kan kembali lagi harus menghormati. Seluruh upaya hukum ini kita harus saling menghormati. Kita melakukan check and balances tapi kami saling menghargai gitu ya. Jadi nah sebagai contoh, betul teman-teman relawan saya ikuti juga ya. Mereka memang suka berapi-api, ayo tahan. Tapi selama ini juga mohon maaf, mereka ini kan lebih subjektif lah ya. Karena mereka kan relawan. Lebih kepada apa menokohkan Pak Jokowi. Kalau kami kan profesional ya. Ya nggak salah juga, dalam dunia demokrasi boleh juga. Tapi kembali lagi kalau saya lihat sih selama ini upaya mereka juga tidak begitu banyak efek. Contoh, di tahun lalu juga kan ada isu mau dilakukan penangkapan waktu itu, penahanan ya, waktu sempat tegang sampai malam, ya, sampai tidak terjadi penahanan. Kan mereka juga bahkan melakukan demo organik tuh di lapangan untuk ditahan, nyatanya kan tidak terjadi penahanan. Artinya ya ini kan hanya sekedar suara-suara, tapi menurut saya juga tidak akan mempengaruhi. Apalagi kalau dinyatakan bisa mengintervensi secara politik, kalau ini terjadi harusnya tahun lalu sudah ditahan. Tapi menurut saya sih enggak lah, ini lebih kepada pertimbangan teman-teman penegak hukum yang pasti tentunya mereka sudah berkoordinasi dan mereka akan mempertanggungjawabkan ini. Misalnya teman-teman melakukan mereka kan mempertanggungjawabkan itu. Jadi kalau saya lihat Tapi sayangnya Bang Rifai kami nggak bisa melakukan praper karena sudah dialihkan tanggung jawabnya. Jadi memang tanggung jawabnya. Kami melihat bahwa itu strategi di ujung. Celah strategi lah. Kami kan juga sering dalam posisi kuasanya tersangka, kami paham itu ya. Tapi berarti Bang Rifai setuju ya bahwa ini di ujung kemudian untuk menghindari pra peradilan gitu. Ya, itu memang perlu kita akui karena kami juga sering dalam posisi ini memang celah kuhap yang memang ke depan harus bisa kita perbaiki. Tapi kembali lagi saya pastikan nggak ada kepentingan Pak Jokowi di sini gitu ya. Dan kami dari Pak Jokowi tetap menghormati apa yang dilakukan para penegak hukum terkait dengan catatan kalau tujuan kami adalah segera disidangkan agar semuanya terang benderang. Oke, Mas Rifai, Bang Sangaji, terima kasih banyak sudah mau datang. Sama-sama. Sudah mau datang. Bang Studio Kompas TV kali ini. Saya selalu Bang Rifai. Dan